Insya Allah naik haji ke Mekah. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang ilmu tajwid yang kaitan dengan irama atau lagu. Sebenarnya ini tujuan kepada yang sering jadi imam, pegawai syara. Seperti saya katakan kemarin, kalau irama itu atau lagu, jangan mempengaruhi lagu irama itu, makhraj tajwid itu hilang. Banyak orang begitu, keasikan iramanya, lagunya, akhirnya bacaan-bacaan rusak. Jadi bacaan itu bagaimanapun irama kita pakai, tidak boleh dia hilang. Sifat huruf, hukum-hukum nun tanwin, sukun, kemudian mim sukun, ini banyak sekali diperbaiki. Karena wajib hukumnya diamalkan oleh seorang itu, apalagi jadi seorang imam. Jadi irama itu dalam jadi imam itu dia pakai irama muratal namanya, muratal, bukan tilawah. Saya berikan contoh. Kalau seorang imam pakai muratal, pakai baik lagu zaini, baik lagu ras maupun lagu siko dan sebagainya, itu pakai muratal dia. Contoh yang muratal itu begini. Saya kita surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada saat mengakhiri lagu itu kaitan dengan hukum wakaf, baik mad adli sukun maupun mad iwad, itu dilakukan dengan cara sederhana saja, dengan tidak berlebihan. Misalnya mad adli sukun dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu as-sukun itu tidak boleh Rabbil Alamin, tidak bagus kedengaran. Jadi sederhana saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Enak itu kalau seorang imam bagus suaranya, irama bagus, itu makmum itu seperti dari pesawat, tenang sekali. Maliki Yaumiddin. Jadi sederhana saja. Itu adli sukun. Adli sukun kalau dia mati ya. Rahim, mu'minin. Jadi bibir itu harus turun ke bawah. Rahim, ya Rahim. Mu'minin, jadi bisa ya, mu'minin. Khabir, ya Khabir. Rahim. Waladdallin. Ya waladdallin. Nanti mampu amin. Serana biasa-biasa. Itu hadis pun. Kalau mal iwad begini. Wal 'adiyati dhabha. Itu iwad itu. Dhabha mati dia. Satu alif. Ya dhabha. Ada ketambahan ha, itu bisa. Sama alam Nabi, alam Nabi. Jadi memang itu hukum-hukum wakaf itu berarti. Wasyamsi wa duhaha, itu ha itu. Ya wa duhaha. Ada ha, ada ha. Wasyamsi wa dha, itu dha itu bukan dah, bukan wadu. Wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Jadi itu irama-irama. Nah, jadi saya sampaikan seperti itu untuk irama yang sudah ditambah-tambah. Ada orang dia karena dia seorang manusia dianggap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya bagus ya.
Jadi biasa sederhana saja. Jadi teruskan dulu barangkali segera kabar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diri yang dibilang Allah SWT dan kita tadi pembelajaran kita tentang Al-Quran tajwid. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan nasihat-nasihat yang kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh kita Bapak Ustaz Ambo Ilang S.Ikom. Yang hormati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah Ibu berbahagia sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada subuh hari ini dengan sehat semua, betul kan? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Allah berikan kekuatan iman dan kesehatan kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah majelis berkah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf hari ini saya tidak bawa atau tidak menyambung pembahasan karena 2 hari yang lalu saya sudah ceramah. Jadi olehnya itu cukup sekian, terima kasih. Insyaallah jatah saya saat ini dilanjutkan oleh Ustaz Fikri Bajubar. Billahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah selanjutnya langsung diteruskan oleh Bapak Ustaz Fikri Bajubar LC. Dan hormati, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min hali ahlin nar lillahi ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya mengingatkan diri saya untuk sama-sama kita memperbaiki niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan lupa untuk niat i'tikaf di dalam masjid. Yang kami hormati para asatidz, yang pertama yang kami hormati imam masjid beserta pegawai syara serta para asatidz yang sempat hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan untuk ceramah walaupun terlambat ya. Jadi luar biasa ini Ustaz Ambo Ilang ini. Sebenarnya beliau sudah siapkan ini ceramah yang mantap ini pagi. Cuma subhanallah beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara
walaupun terlambat. Tadi saya start dari Punta, jadi agak jauh kemari. Jadi memang sudah laju betul tadi, cuma tetap juga terlambat. Subhanallah. Alhamdulillah, qaddarallahu ma syaa, ya. Allah mentakdirkan segala sesuatu. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak takdirkan tidak akan terjadi. Walaupun kita sudah berusaha sekuat mungkin, dari tadi malam rencana harus sholat subuh di masjid di Nunusan. Masya Allah, ini menandakan apa? Bahwa apa yang kita inginkan belum tentu apa yang Allah kehendaki. Apa yang kita inginkan belum tentu itu menurut kehendak Allah. Kita berusaha untuk menjadi baik. Kita berusaha. Kita tidak tahu sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang bagaimana. Ya, ini orang yang masuk surga Allah sudah takdirkan. Fulan min ahlil jannah, fulan min ahlin nar, sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum kita diciptakan. Sebelum amal perbuatan kita diciptakan, sudah ditentukan sama Allah siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka. Nah, kita ini apa yang kita lakukan? Karena kita tidak tahu sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, kita arahkan diri kita untuk kepada kebaikan. Moga-moga insya Allah kita termasuk penduduk surga. Amin. Karena itu kita hadir di pagi hari di majelis subuh berkah. Ini tidak lain karena rasa takut kita kepada Allah. Karena kita percaya ada namanya hari kiamat. Bahwa kita percaya bahwa di sana kita akan diminta pertanggungjawaban tentang segala perbuatan kita. Ini yang menjadikan kita melawan syahwat kita. Ini yang menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang cerdas itu siapa? Orang cerdas itu bukan yang banyak proyeknya, bukan yang mobilnya di mana-mana, bukan. Al-kayyisu, orang yang cerdas itu kata Rasulullah siapa? Orang yang tahu berhasil menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan berbuat untuk kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas kata Nabi. Dia tahu ini harta yang saya miliki, semua nikmat yang Allah kasih sama saya akan diminta pertanggungjawaban di akhir. Sekecil apapun, bahkan kata ulama, tidak terlewat sepotong benang di yaumil qiyamah. Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terlewat sepotong benang yang kita punya di yaumil qiyamah. Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, oleh karena itu kata Nabi dalam hadis lain, khuffifatil jannatu khuffifatin naru bisyahawat wa khuffifatil jannatu bil makarih. Bahwa neraka itu dipermudah jalan menujunya bagaimana? Bisyahawat, dengan orang yang mengikuti syahwatnya. Wa khuffifatil jannatu bil makarih, dan dipermudah jalan menuju surga bagaimana? Bil makarih, dengan sesuatu yang dibenci oleh syahwat tersebut. Jadi kita kembali kepada takdir Allah tadi. Karena kita tidak mengetahui sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, kita beramal untuk akhiratnya kita. Jangan ada orang berkeyakinan atau orang menganggap bahwa ya sudah, kalau sudah Allah takdirkan, Ustaz sudah bilang tadi, semua yang kita lakukan ini Allah takdirkan. Ya, semua apa yang kita lakukan ini Allah takdirkan. Keinginan kita Allah yang takdirkan. Ya sudahlah, tidak usah apa-apa. Berdiam di rumah saja.
tidak usah ibadah, tidak usah berinisiatif untuk menjadi baik. Nah, bukan seperti itu. Bukan seperti itu pengertian yang diajarkan di dalam Islam. Yang diajarkan apa? Karena kita tidak tahu sesuatu yang di masa akan datang, kita berusaha untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kalau misalnya, oleh karena itu kata ulama, seseorang itu ketika hidupnya bagaimana dia bainal khaufi war raja. Apa makna bainal khaufi war raja? Seseorang itu seharusnya di antara takut dan mengharap. Apa maksudnya takut? Dia takut, dia termasuk orang yang mati su'ul khatimah. Di sisi lain, dia berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, ketika sudah meninggal, sudah mendekati meninggal, maka yang lebih ditekankan, yang lebih perbanyak yaitu ar-raja, rasa berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata ulama, kalau orang sudah mau meninggal, kata mereka dia tahu dirinya sudah mau meninggal, maka biasa ada tanda-tandanya. Kalau orang sakit atau apa, dia perbanyak apa? Ar-raja, perbanyak berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, ya Allah, diingatkan kita punya hisab yaumul qiyamah. Semua kita ini akan dihisab, tidak ada yang tidak dihisab, bahkan Nabi dihisab. Semua, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihisab, tidak ada yang tidak dihisab, tidak ada yang selamat daripada hisab. Cuman ada yang hisabnya ringan. Ada yang hisabnya panjang betul. Banyak yang ditanya, kopi dulu banyak betul dia macam kopi. Uang-uang yang masuk sama dia ditanya semua. Sepotong benang tidak lewat. Karena itu kita punya muamalah, kita punya jual beli, kita punya apa semua ini harus sesuai dengan syariat. Jangan pikir bahwa ibadah itu kayak cuma sholat saja, zikir. Tidak. Ibadah itu semua kehidupan kita adalah diminta pertanggungjawaban di akhirat. Harus sesuai dengan syariat. Contoh ini, saya pedagang. Saya harus tahu. Oh, ini tidak boleh hukumnya. Jual beli seperti ini haram. Bagaimana saya tahu? Menebak-menebak tidak mungkin. Saya harus belajar. Contoh di muamalah misalnya, contoh ini dalam mazhab Syafi'i tidak boleh jual beli najis, sesuatu yang najis. Misalnya ada orang perdagangkan sesuatu yang najis. Bagaimana hukumnya kalau orang jual parfum yang ada alkoholnya, itu najis? Dia dapat uang dari situ, tiap hari dia nafkahi dirinya dengan uang yang seperti itu. Misalnya, ini harus dipertanyakan semua. Bagaimana orang yang melaksanakan jual beli, misalnya dia jual beli sesuatu yang tidak dilihat online, tidak dilihat barang yang diperjualbelikan. Bagaimana menurut Imam Syafi'i? Bagaimana menurut ulama ini? Apakah boleh atau tidak? Nah, ini harus dia pelajari. Kata ulama, la yadkhulu ahadun ila syai'in hatta ya'lama ma ahallahu Allahu minhu wa ma haram. Tidak masuk seseorang dalam satu urusan sampai dia mengetahui apa yang Allah halalkan dalam urusan tersebut dan apa yang Allah haramkan. Jangan kita lihat untungnya saja. Oh, luar biasa untungnya ini. Kalau saya bisnis dengan ini barang. Yang kita lihat dulu, ini benar atau tidak secara syariat. Oleh karena itu kata Nabi, at-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamati ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Kata Nabi apa? At-tajir. Tidak harus orang nanti ibadah dengan tasbih baru nanti dikumpulkan dengan para nabi. Kata Nabi apa? At-tajirus saduq, orang yang berdagang. Yang saduq, apa makna saduq? Dia melihat dia punya cara berdagang sesuai dengan syariat atau tidak. Itu saduq maknanya. Dia pikir bukan untungnya, ini boleh atau tidak menurut syariat. Dia pedagang. Kata Nabi apa? Yuhsyaru yaumal qiyamah. Ini insya Allah di hari kiamat nanti dikumpulkan bersama siapa? Ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Luar biasa.
wal auliya, para auliya, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Padahal pekerjaannya apa? Pedagang. Tapi pedagang yang bagaimana dulu? Pedagang yang memperhatikan urusan syariat. Ada satu waktu cerita di Habasyah, dengan cerita sebelumnya ini, ada orang yang dia itu dagang zaitun. Nah, zaitun itu minyak zaitun ya. Kalau zait, kalau dalam bahasa Arab itu minyak zaitun. Zait tidak dinamakan selain minyak zaitun. Ya, kalau dalam bahasa Arab, kan biasa ada orang bilang zait, dalam bikin minyak biasa. Tapi kalau zait itu berarti minyak zaitun. Jadi dagang minyak zaitun yang dia sudah kumpulkan sudah hampir 1000 liter. 1000 liter. Satu waktu jatuh di situ apa? Tikus. Di 1000 liter ini tikus 1 ekor. Dia tanya sama ulama, bagaimana hukumnya ini? Ini minyak zaitun. Jatuh 1 ekor tikus di 1000 liter. Kalau air, beda hukumnya. Kalau air jatuh di situ 1 ekor tikus, kalau dia lebih dari 2 kula, kalau tidak berubah warna, bau, dan rasanya, masih hukumnya suci dan mensucikan. Beda kalau selain air. Ya, daripada benda-benda cair. Kalau jatuh di situ najis, 1 air itu jadi najis. Dia tanya sama ulama, bagaimana ini? Zaitun mahal ini. Dia tanya, bagaimana hukumnya zait ini? Dia bilang, ini harus tidak bisa ente jual. Tidak bisa ente jual sama orang. Nah, karena itu tidak boleh dimakan. Akhirnya dia buang itu zaitun. Artinya dia tidak jual sebagai sesuatu yang dimakan, karena takwanya dia kepada Allah. Kalau orang lain mungkin, siapa kau tahu, saya ambil itu tikus, urusan kan tidak juga berubah baunya zait itu kan. Tapi karena ketakwaan dia kepada Allah, dia tidak jual sebagai sesuatu yang dimakan itu zaitun. Akhirnya subhanallah, Allah berikan dia untung yang lebih banyak daripada itu, karena ketakwaan dia kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar, dan Allah akan memberikan bagi dia rizki dari jalan yang dia tidak duga-duga. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga insya Allah kita termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Semoga apa yang kita lakukan ini kita lihat di yaumil qiyamah, kita lihat menjadi amal kita lihat menjadi amal yang menolong kita insya Allah Ta'ala. Dan kita dikumpulkan bersama para orang-orang soleh, para guru-guru kita, para anbiya dan para aulia, insya Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan kita lihat amal kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Allahu musta'an, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Dua daripada kita sudah menyampaikan daripada nasihat-nasihat agama pada sebuah hari ini, dan insya Allah ini amat menarik sekali untuk menjadi materi atau bekal bagi kita dalam menjalani aktivitas kehidupan ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Oh, masya Allah. 1, 2. Ada lagi Pak? Ada. 3. Oh, masya Allah. Saya izin persilakan dulu di belakang Pak Tabet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya ingin tanyakan, tolong dijelaskan apa yang terjadi fenomena sekarang ini yang terjadi di negara kita Indonesia. Karena saya ada berkunjung ke beberapa orang yang sudah pulang haji, ternyata ada sebagian haji di sana yang bukan haji reguler. Itu di Tanah Mekah itu main palembang dia di sana. Main palembang itu sebenarnya ada sembunyi-sembunyi, ada kejar-kejaran di sana. Jadi tolong jelaskan kepada kami semua, apa sih sebenarnya yang terjadi sampai ada haji furoda, ada haji apa. Jadi bagaimana dengan hukum hajinya. Kemudian yang saya tanyakan yang kedua, bagaimana dengan arisan haji.
Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Sekian. Baik, insyaallah lewat Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau bertanya. Yang saya mau pertanyakan ini saya cerita dulu. Ya. Sebelum pemberangkatan haji kemarin, saya kebetulan ketemu sepunya sahabat yang 20 tahun yang lalu baru ketemu dari Malaysia. Dia sampaikan sama saya bagaimana kita ini. Saya bilang apa? Untuk mensucikan diri, karena kita tidak tahu dulu waktu kita sering minum kopi atau makan soto di restoran Cina. Kan restoran Cina situ ada Cina, ada orang Indonesia. Ya masing-masing. Tapi minumannya minuman dari orang Cina. Ya makanya kita tidak tahu apa kita konsumsi langsung itu bab satu atau bagaimana. Jadi bagaimana caranya untuk mensucikan kita ini? Terima kasih banyak. Di Malaysia. Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah perdagangan tadi Pak, seandainya ada orang berdagang dagangannya tidak sesuai dengan syar'i, misalnya sabu-sabu atau miras, suatu saat kita diundang makan di rumahnya. Nah, bagaimana? Apakah kita hukumnya apakah makanan yang kita makan itu kita kena Halal. dosanya Halal. boleh atau tidak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ceramahnya Pak. Saya jawab yang paling gampang dulu pertanyaan beliau ya, supaya bersusun. Pertanyaan pertama masalah makanannya. Bagaimana kita ini makan di makanan non muslim, ya kan? Selain daging, makanan itu tidak jatuh kepada syubhat makruh. Selain daging, ya kalau kita ragu ini ada laban atau susu. Ini susu jangan-jangan ada campuran sesuatu yang daripada najis, tapi masih ragu, belum pasti apa hukumnya. Nah, itu tidak haram, masih bisa kita konsumsi. Nah, sekarang persoalan juga yang kadang kita makan sama orang kafir. Jangan-jangan piringnya ini dipakai untuk pakai misalnya daging babi atau apa, misal contoh ini. Apa hukumnya? Kata ulama, an-najasatu la tuhkamu bisyak. Najis itu tidak dihukumi dengan